Latar belakang, dinamika peran bahasa Indonesia, meskipun bahasa Indonesia secara hukum ditetapkan sebagai pengantar wajib dalam pendidikan nasional atau UU No 20/2003, dan identitas pemersatu bangsa, peran strategisnya sebagai penggal ilmu pengetahuan kini terancam tergeser oleh dominasi istilah asing dan pengaruh teknologi yang membentuk kebiasaan masyarakat. Khususnya, pelajar lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa persatuan. Peran strategis yang pertama, akses dan pemerataan. Memungkinkan akses informasi yang setara bagi masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, serta mempermudah transfer pengetahuan dari peneliti ke publik. Yang kedua, kemandirian ilmiah. Berperan dalam pengembangan terminologi dan konsep ilmiah baru agar ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan identitas nasional tanpa bergantung sepenuhnya pada bahasa asing. Yang ketiga, media diseminasi. Menjadi sarana utama dalam penulisan buku akademik, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian untuk menyebarkan pengetahuan ke seluruh pelosok negeri. Menjelaskan faktor pendukung. Yang pertama ada sistem mapan, memiliki tata tulis yang baku dan konsisten melalui ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam EDY. Yang kedua ada mudah diadaptasi, menggunakan huruf Latin dengan latar yang sesuai dengan lambang hurufnya serta fleksibel dalam menyerap istilah asing maupun daerah. Nah, yang ketiga ada sifat inklusif. Bahasa Indonesia bersifat demokratis dan egaliter maupun menyatukan beragam latar belakang suku dan budaya di Indonesia. Nah, yang keempat ada dukungan teknologi. Nah, dukungan teknologi ini tersebar luas melalui media massa dan internet yang mampu memperkaya kosakata secara cepat. Faktor penghambat ini memiliki sikap mental, adanya anggapan bahwa bahasa asing atau Inggris lebih bergengsi, menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua ada kualitas SDM atau literasi. Rendahnya tingkat literasi di beberapa kalangan serta faktor pendidikan yang belum maksimal menghambat penguasaan bahasa baku. Dan yang ketiga ada lingkungan dan kebiasaan. Lingkungan dan kebiasaan ini kurangnya komunikasi verbal yang memadai dalam keluarga serta pengaruh gadget yang berlebih, mengurangi perhatian sayang terhadap bahasa ibu. Selanjutnya ada upaya penguatan. Yang pertama tuh ada sinergi pendidikan. Upaya pembinaan harus dilakukan secara terencana, melibatkan peran aktif dari pihak kampus, sekolah, maupun lingkungan keluarga. Yang kedua ada peningkatan kualitas evaluasi. Penulis soal ujian dan tim pengedit harus dibekali pemahaman kaidah bahasa agar materi ajar tidak membingungkan siswa. Yang ketiga ada intervensi kebijakan. Instansi terkait perlu mengadakan bimbingan teknis atau BTEK kebahasaan dan memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam kurikulum. Yang terakhir ada peran guru. Pengajar diharapkan aktif membekali siswa dengan pengetahuan bahasa yang benar untuk menanamkan karakter dan kecintaannya terhadap bahasa nasional. Kesimpulan, bahasa Indonesia memegang peran sentral sebagai saran, pendidikan, dan penelitian yang memperkuat kemandirian bangsa. Namun, meskipun didukung struktur bahasa yang sistematis, perkembangannya masih terhambat oleh rendahnya literasi dan mentalitas yang menggunakan bahasa asing, hingga diperlukan penguatan literasi ilmiah dan keprihakan kebijakan agar bahasa Indonesia mampu sejajar dengan bahasa internasional. Saran ada 2 poin, yaitu bagi pemerintahan dan institusi harus memperkuat kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar utama dan memperluas istilah keilmuan. Dan juga bagi masyarakat atau mahasiswa diharapkan menumbuhkan kebanggaan dan membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam aktivitas akademik maupun sehari-hari.